Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya SY Japar Sadik Asagaf, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkajene dan Kepulauan, Koordinator Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, periode 1998-99, mengucapkan Selamat Milad IPPM Pangkep Koordinator UIN. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan dan tetap setia dalam mengawal daerah tercinta. Jayalah IPPM Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Ghazali, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep, Koordinator Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, periode 1998-1999, mengucapkan Selamat Milad IPPM Pangkep. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan dan tetap setia dalam mengawal daerah tercinta. IPPM Pangkep jaya, jaya, jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ilyas, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep, Koordinator Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, periode 2000-2001, mengucapkan Selamat Milad IPPM Pangkep. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan dan tetap setia dalam mengawal daerah tercinta. IPPM Pangkep jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Akbar Rashid, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep, Koordinator Universitas Islam Negeri Makassar, periode 2001-2002, mengucapkan Selamat Milad kepada Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep, Koordinator UIN Alauddin Makassar, dengan harapan semoga IPPM Pangkep, Koordinator UIN Alauddin Makassar tetap kokoh dalam kekeluargaan, tetap setia dalam mengawal daerah tercinta. IPPM Pangkep jaya, jaya, jaya. Sekali lagi selamat milad, semoga tetap berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musir, Ketua IPPM Pangkep, Koordinator UIN Alauddin Makassar, periode 2008-2009, mengucapkan selamat milad kepada IPPM Pangkep, Koordinator UIN. Semoga tetap eksis dan terus mengawal tujuan IPPM Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardi Aziz, mantan Ketua Koordinator IPPM Pangkep, Koordinator UIN Alauddin Makassar, periode 2010-2011. Ya, selaku mantan ketua, hanya bisa mengucapkan selamat kepada adik-adik penyelenggara milad. Semoga miladnya sukses dan semoga IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar tetap kokoh dalam bingkai kekeluargaan dan tetap setia mengawal kebijakan daerah. IPPM Pangkep Iwango. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, Ketua IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar, periode 2013-2014, mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya kegiatan Milad IPPM Pangkep Koordinator UIN. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan dan tetap jaya dalam setiap tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Aziz, Ketua IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin, periode 2014-2015, mengucapkan selamat Milad IPPM Pangkep Koordinator UIN yang ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sandi, Ketua IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar, periode 2015-2016, mengucapkan selamat milad yang ke-22 tahun untuk IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan dan tetap setia dalam mengawal daerah tercinta Pangkajene dan Kepulauan. IPPM Pangkep jaya, jaya, jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Awal Fajarudin, Ketua IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar,
periode 2016-2017 mengucapkan selamat milad IPPM Pangkep Dr. UIN Alauddin Makassar yang ke-22. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan serta setia mengawal daerah kita tercinta. Jayalah IPPM itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Syawal Saputra, Ketua IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar periode 2017-2018 mengucapkan selamat milad IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar yang ke-22 tahun. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan dan tetap setia dalam mengawal daerah. IPPM Pangkep, jaya, jaya, jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Kartika, Demisioner, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkajen Medan Kepulauan, Koordinator Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2018-2019, mengucapkan selamat milad IPPM Pangkep yang ke-22. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan dan tetap setia dalam mengawal lembaga tercinta IPPM Pangkep. Jaya, jaya, jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ilai Samsat, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi IPPM Pangkep periode 2018-2020, mengucapkan selamat milad IPPM Pangkep Koordinator UIN Alauddin Makassar yang ke-22. Semoga tetap kokoh dalam kekeluargaan dan tetap semangat dalam mengawal daerah ke depan. IPPM Pangkep, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati di Jalan Mangga. Itulah cikal bakal lahirnya kembali Koordinator IPPM Alauddin Makassar. Dan pada waktu terjadi kajian dan analisis teman-teman bahwa tidak bisa kita melakukan sebuah aksi-aksi kemahasiswaan dalam rangka mencermati dinamika perkembangan di suatu daerah kita kalau tidak berkumpul dalam satu titik. Maka dibikinlah kembali proposal dan nego dengan bupati untuk diberikan asrama. Jadi hasil dari negosiasi itu maka diberikan asrama IAIN Alauddin Makassar itu. Saya waktu penulis teman-teman sekalian, saya juga berdialog dengan bupati, minta asrama dibangunkan untuk khusus kepulauan, dan itu dibangunkan di dekatnya Universitas Muslim Indonesia. Di situ ada asrama IPPM. Itu hasil negosiasi saya dengan bupati untuk dibangunkan untuk asrama pulau. Akan tetapi karena lokasi yang ditunjuk adalah dekat UMI, maka secara otomatis mayoritas adalah mahasiswa UMI yang menempati asrama ini. Tapi secara background bahwa ini diperuntukkan untuk masyarakat mahasiswa pulau. Karena masyarakat pulau banyak kan kuliah di UIN dengan biaya dan bukan di UMI, maka secara otomatis mereka tidak banyak yang tinggal di asrama pulau. Sampai hari ini mungkin masih ada asrama ini. Itu tentang sejarah tentang asrama. Dan itu sangat luar biasa perebutan asrama ini, teman-teman sekalian, kita tempat hari ini. Itu terjadi gesekan-gesekan fisik dengan teman-teman dalam rangka mendapatkan asrama ini. Karena orang sudah dibayar, tapi ada orang yang kontrak. Orang yang kontrak rasanya belum bisa waktunya keluar. Sementara kita sudah bayar. Maka terjadi gesekan-gesekan dalam konteks yang pada akhirnya kita bisa berebut menduduki asrama IPPM itu di Koordinator. Jadi saya sangat teman-teman perlu memberikan apresiasi kepada teman-teman Jawa Sadi dan senior-senior yang memang berjuang untuk bagaimana orang-orang yang kuliah di Alauddin ini bersatu dalam sebuah tempat yang namanya asrama. Dan alhamdulillah asramanya itu menampung sekitar sampai 50 orang ya. Kalau selesai direhab itu di atas perempuan itu bisa 2 orang satu kamar, di bawah juga 2 orang satu kamar, bahkan 3 di depan khusus pengurus yang mengurus di waktu itu. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dari jam 11 ini, kalau saya panjang ini ceritanya. Iya. Dari mana betul? Lanjut saja dulu. Iya.
Saya grow bersama mahasiswa yang baru begini. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya juga sebenarnya kalau berbicara tentang sejarah kepengurusan IPPN di Makassar, saya ini adalah orang yang tak terduga terpilih ketua koordinator. Saya ini selama ini beraktivitas tidak terlalu setelah ada asramanya jadi koordinatornya, saya tidak terlalu punya kepedulian terhadap teman-teman IPPN. Saya berkecimpung di dunia himpunan mahasiswa Islam. Jadi saya banyak beraktivitas di HMI, itu pun HMI-nya bukan HMI yang kebanyakan yang teman-teman anut di Alaudin. Saya ini adalah background HMI MPM. Iya, karena kebetulan lingkungan saya adalah lingkungan HMI yang kebanyakan HMI MPM. Teman-teman kan ada DIPO, ada MPM kan? Ya, tapi saya menganggap itu adalah sebuah tradisi intelektual di HMI yang kita bangun. Saya mengambil tradisi keilmuannya, bukan perbedaan. Teman-teman sekalian, selanjutnya saya waktu itu ketika musyawarah koordinator di Makassar, pada saat di Liga itu di Pangkep, tidak ada yang terpilih ketua. Tidak ada yang terpilih ketua, kemudian dilanjut musyawarah koordinator di asrama. Saya cuma singgah nonton orang musyawarah, saya diaklamasi untuk ditunjuk sebagai ketua. Iya. Karena kebetulan waktu itu saya juga sebagai seorang anak pulau membesarkan tentang teman-teman mahasiswa yang dari pulau. Saya sudah punya asrama juga disewakan oleh pemerintah. Saya bina juga masyarakat mahasiswa pulau. Makanya saya tidak terlalu konsentrasi terhadap teman-teman di PPN Koordinator Laudin, karena saya pikir ada yang harus saya tanggung jawab terhadap mahasiswa yang pulau yang sebenarnya mereka masuk mengenal Kota Barat dibandingkan dengan teman-teman yang dari Pangkep dari kota. Akhirnya saya itu secara aklamasi, dan saya tak bisa menyerahkan persyaratan pertama adalah harus tinggal di asrama. Jadi ketua yang terpilih tidak boleh tinggal di luar, harus tinggal di asrama. Sebenarnya sudah tinggal di asrama IPP, asrama koordinator kepulauan yang diberikan oleh, disewakan juga oleh Pemda. Tetapi ini adalah tanggung jawab yang diberikan teman-teman. Saya mengatakan bahwa kalau saya memang ditunjuk secara aklamasi untuk menjadi ketua IPP Koordinator Laudin setelah zaman Sadik, maka ini adalah tanggung jawab bagi saya. Sekalipun saya adalah anak pulau, tetapi saya siap bagaimana mengembangkan tentang koordinator IPP Laudin Makassar pada waktu. Saya cuma ingin mengatakan begini. Ini baca ini kalau saya. Ya, setiap kepengurusan koordinator itu ada fase yang dibangun. Ada klaster yang dibangun dalam setiap fase kepemimpinan. Jabar Sadik ini adalah membangun tradisi yang dibangun dalam tradisi dalam rangka bagaimana anak-anak mahasiswa Pangkep yang tidak punya kepedulian terhadap Pangkep dan tidak punya solidaritas terhadap anak Pangkep, ini yang dia bangun. Itu tradisi yang dia bangun. Bagaimana kita meletakkan tadi cinta dan membangun sebuah harmonisasi dalam IPP. Itu yang dibangun oleh tradisi oleh Jabar Sadik. Tradisi bagaimana orang Pangkep mau masuk di IPP, karena kalau kita mau ada sekalian, kalau kita mau bicara jujur, orang yang mau bergabung di IPP itu sangat minim. Waktu itu orang-orang yang kelasnya high kelasnya di atas, yang high kelas ekonominya di atas tidak mau bergabung dengan orang-orang BPN. Pikirnya mereka adalah anak-anak yang mungkin butuh uluran tangan di perangkat. Sangat sulit orang mengajak orang masuk dari BPN. Tradisi itu yang harus dibangun oleh Tosari, bagaimana mendekatkan teman-teman, membangun solidaritas. Dan itu tradisi terbangun pada masa Jabar Sadik. Pada masa saya di sekalian, ketika saya koordinator, yang saya bangun adalah karakter tradisi intelektual. Ya, jadi yang saya bangun pada waktu kepemimpinan saya adalah tradisi membangun karakter intelektualitas. Karena fungsi mahasiswa pada sesungguhnya dalam transformasi sosial harus membangun karakter tradisi intelektual. Kalau ada mahasiswa yang membangun diri sebagai
tradisi intelektual, maka bukan dia mahasiswa. Iya. Itu yang saya tahu, makanya pada masa saya bangga terhadap generasi bawah saya. Itu banyak sekali doktor yang lahir. Ada Ustaz Abdullah, ada Syahid Abdullah, ada Kadarudin Abdullah, dokter semua. Itu generasi bawah saya. Karena memang kita adalah yang kita bangun tradisi intelektual. Saya tahu pasien-pasien selanjutnya. Iya, karena saya tidak ikuti berkata. Tapi itu yang saya bangun, makanya ada kalian bertanya sama saya, kenapa saat kajian mau dibangun? Selalu kajian. Dia tidak mampu membaca pikiran saya bahwa tradisi yang harus dibangun. Sekali organisasi primordial, organisasi kedaerahan, tetapi dia harus dibangun dalam sebuah tradisi kolonialisme dan tradisi intelektual. Makanya saya merasa bangga dengan lahirnya banyak dokter dan orang-orang yang cerdas setelah generasi di bawah saya. Artinya kita mampu menciptakan dan orang bisa membuka matanya bahwa di PPN juga orang bisa dokter dan sukses. Ada Dr. Akbar Rashid yang sekarang sudah kembali di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar Makassar. Mereka adalah generasi membangun tradisi tentang intelektualitas. Makanya dari sekalian, kalau Anda baca bukunya Kunto Wijoyo, Profesor Dr. Kunto Wijoyo, mungkin teman-teman yang sudah mengkaji filsafat ilmu dan segala macam itu ada prototipe tentang transformasi mahasiswa. Salah satunya adalah prototipe yang membangun tradisi tentang keadaban dan akhlak yang bermuara pada persoalan tradisi intelektualitas yang sebenarnya adalah persoalan risalah dan metodika, moralitas. Ini yang kalau Anda baca tentang transformasi sosial dan dilakukan oleh teorinya adalah Profesor Dr. Kemudian ada pasal yang disinggung tentang keprihatinannya. Ini adalah teori yang dibangun dalam konteks transformasi organik dan tradisional. Coba kita lihat ini sekalian. Saya ini terus terang ya, saya juga kurang punya referensi hari ini saya katakan karena saya berkulit di dunia birokrasi yang saya hadapi itu beda mati. Apalagi sekarang saya di dunia pariwisata adalah sekalipun di bagian riset, penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif, tetapi otomatis sentuhannya adalah membangun kondisi bagaimana masyarakat pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Papua. Itu kerja saya hari lewat ekonomi kreatif. Dan saudara-saudara dan sekalian yang saya harapkan juga adalah yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di Papua. Saya kemarin waktu apa yang ramai? Betul. Ya, saya kemarin waktu ketemu dengan senior Anda juga yang dalam kandidat dokter juga namanya Husni Mubarak yang dari Fakultas Adab juga. Saya sudah bincang-bincang dengan beliau untuk membangun sebuah perkampungan ekonomi kreatif Papua, tapi saya tidak tahu di mana sampai di mana. Saya dari sekalian bahwa kalau tadi bos saya atau Jabra Sadi mengatakan bahwa saya prihatin dengan mahasiswa hari ini, ada prototipe yang dilahirkan oleh teori tentang transformasi mahasiswa. Yang pertama adalah banyak mahasiswa hari ini yang memakai konsep transformasi mahasiswa dengan konsep tradisional. Tradisional itu adalah tradisi memberikan jarak antara masyarakat dengan mahasiswa. Ada jarak antara mahasiswa dengan rakyat. Ada jarak antara mahasiswa dengan persoalan-persoalan sosial. Mereka sibuk dalam dunianya sendiri. Mereka tidak mau tahu tentang kepedulian sosial yang kita istilahkan dengan kualitatif tentang transformasi mahasiswa adalah transformasi yang sifatnya tradisional. Coba lihat mahasiswa hari ini sekalian. Mereka lebih senang dengan teman-teman yang main abstraknya, game bersama, dibandingkan melahirkan sebuah diskursus tentang problematika kehidupan hari ini. Problematika tentang persoalan di daerah. Mereka lebih senang istilahnya mabar, main bareng dengan persoalan game. Kita tidak ada persoalan. Sepanjang tradisi tentang sebagai seorang mahasiswa
itu tentang sosial kontrol dan perubahan itu, agen perubahan itu tetap dijalankan. Kemudian ada namanya teori organis, dan inilah saya pikir adik-adik sekalian yang IPP Pampet ini berada di Makassar, kalau ini dipahami bahwa mahasiswa adalah sebagai sosial kontrol, sebagai perubahan dalam sebuah tradisi dan kultur masyarakat, sesungguhnya dia sudah meletakkan dirinya sebagai mahasiswa. Coba adik sekalian buka kamus. Tidak ada di negeri ini yang di dunia manapun istilahkan dengan istilah mahasiswa. Bahasa Inggris mengatakan mahasiswa itu bahasa Inggris adalah student. Bahasa Arab namanya taliban. Tetapi ketika dibahasnya dalam konteks Indonesia, dia adalah mahasiswa. Padahal kalau kita lihat referensi, tidak ada istilah mahasiswa. Jadi dia adalah sama student atau taliban dalam pendekatan ideologi. Tapi dalam konteks Indonesia dia dikatakan dengan mahasiswa. Berarti kalau Anda menyandang kata mana, berarti Anda mengambil 18 Asmaul Husna di dalam tangan Anda, melekatkan pada diri Anda. Dan di telapak tangan kita ini tertulis 18 Asmaul Husna, Anda sudah menyandang ma. Berarti 18 Asmaul Husna di telapak tangan Anda lekatkan pada diri Anda sebagai seorang mahasiswa. Iya. Makanya Anda mengambil nama-nama Tuhan dalam konteks kemahasiswaan itu mah. Nah, ketika Anda tidak mampu menjadi seorang yang membangun tradisi intelektual, kemudian tidak mampu membangun perubahan, maka silahkan letakkan kata maha di depan siswa. Karena Anda tidak berhak menyandang kata mahasiswa. Saya pikir terlalu jauh saya memberi teoritis tentang persoalan ini. Iya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa Anda ber-IPPM harus ada nilai yang Anda dapatkan minimal ketemu jodoh di IPPM. Ya, iya. Minimal. Iya. Ternyata memang cukup banyak orang yang ketemu jodohnya gitu. Termasuk saya ketemu jodohnya gitu. Main di sini mungkin ada juga yang begini. Iya. Di sini makanya istilahnya tadi menghidupkan cinta, membangun sebuah harmonisasi. Satu hal yang perlu saya stres dalam konteks tema ini sekalian adalah ketika seorang maharaja, mungkin Anda sudah banyak referensinya, mengatakan kepada para filosof, berikan satu kata kepada saya untuk saya hingga dunia ini. Tuliskan apa yang bisa saya kerjakan dalam hidup ini. Semua para sekretarisnya dan segala macamnya, ada yang menulis 1 buku, 2 buku dan segala macamnya. Sang raja mengatakan bukan itu yang saya inginkan. Ternyata yang dia inginkan cuma 1 kata, yaitu kata cinta. Jadi sekali yang saya hormati dan saya banggakan bahwa di IPPM ini adalah saya tidak tahu sampai hari ini berapa jumlah yang di awal di Makassar yang masuk di IPPM. Ada berapa? 200. Kalau kita dulu dengan Pak Dokter tidak sampai ke situ ya, paling banyak 100 orang yang bergabung di IPPM koordinator awal di Makassar. Dan memang jumlah mahasiswa juga pada waktu itu tidak varian seperti sekarang. Sekarang kan sudah sangat variatif, ada fakultas ini, fakultas itu, fakultas ini. Kalau dulu cuma tarbiyah, fakultas syariah, usuluddin, ada. Itu aja. Selebihnya, ya, tidak ada lagi. Kalau sekarang ini sudah sangat variatif. Ada fakultas teknik, ada fakultas kedokteran, ada fakultas dan sebagainya. Banyak. Sehingga secara otomatis, secara kuantitatif dan kuantitatif, mestinya IPPM Pampet itu tumbuh dan berkembang sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan. Iya.
Saya pikir mungkin pengantar saya ini dulu, mungkin nanti kita dialog lebih banyak dan mungkin ada yang bisa tambahkan tentang persoalan-persoalan PPM sekalian. Sekali lagi, saya ini kan sudah 40 tahun umur saya dan adik-adik ini mungkin ada lahir 99 ada 2000 ya. Secara otomatis pergerakan dan teori tentang kemahasiswaan hari ini, karena saya baca dari penelitian sekalian, ternyata memang ada titik kelima mahasiswa hari ini sangat drop dalam konteks pergerakan dalam agen chain sebagai agen perubahan juga adalah bias dari sebuah IT teknologi sehingga mereka punya titik kelima dalam rangka membangun sebuah tradisi tentang agen itu sendiri. Sehingga menyikapi persoalan-persoalan dalam konteks penulisan ataupun dalam konteks satu bangsa, satu negara itu melemah pada hari ini. Mungkin juga ini adalah bagian dari sebuah yang perjalanan yang harus kita analisa dan kita kaji bersama, kita elaborasi bagaimana meningkatkan mahasiswa pada konsep era milenial. Sampai itu dari sekalian, sekali lagi bahwa jangan sampai IPPM ini ketika ada di sini ya asramanya, saya juga sudah sampaikan bahwa sistemnya asrama yang di Maluku itu kalau bisa dirubah statusnya, dipindahkan ke sana. Kalau memang Samata lebih membutuhkan, teman-teman lebih butuh asrama di Samata, kenapa tidak asrama di Maluku itu dipindahkan ke sana? Tapi ini perlu sebuah komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah. Karena dia adalah sekda, maka semestinya pengurus pusat itu menjembatani teman-teman sekalian untuk menghadap persoalan itu. Karena saya pikir memang sudah tidak efektif dan efisien itu asrama di Maluku rugi. Kalau dulu tidak perlukan dari sekalian, saya dengan teman-teman ini bersihkan dengan persoalan asrama itu. Karena waktu itu ini belum punya asrama paten, dia pun bisa sekarang belum punya asrama patennya, masih dikotakan begini. Iya, sudah. Dulu cuma 2 dikasih kamar anak muda. Satu di belakang, dua di belakang. Selebihnya tidak boleh. Itu karena hasil musyawarah pada waktu di Lembah Biru di Malino, yang pada waktu itu saya steering komite 5 hari 5 malam. Pernah diganti, untuk menggolkan Syekh Jafar Sadiq menjadi seorang ketua. Dan itu adalah bagian dari strategi dalam forum pemilihan. Saya ingin kenapa katanya itu cuma 2 asrama dikasih, cuma 2 kamar. Ini adalah hasil musyawarah di Madinah dan bagian. Dibuka catatan jangan sampai keliru, saya katakan tidak keliru. Cuma Anda setuju pada jam-jam keliru, Anda setuju jam 2 dan 3 baru depan. Secara otomatis. Nah, selama saya ikut waktu musyawarah di Madinah jam 2 jam 3 semua. Secara otomatis orang yang tidak punya ketahanan fisik, ngantuk dan semacamnya. Sebagai pemain dari komite diketuk palu pada saya. Tapi ini kan bagian dari sebuah pendidikan yang tersebut. Saya pikir itu adalah bagian strategi formal sekalian. Mudah-mudahan saya berharap bahwa IPPM ini jauh di Makassar tidak mati dan tidak berkembang. Dan saya dengan teman-teman yang sudah berhasil alumni IPPM, saya tidak pernah ketika orang datang bawa proposal tentang alumni Makassar saya mengatakan tidak ada uang saya. Saya pasti katakan saya menyumbang, bahkan istri saya mengatakan kalau saya menyumbang sedikit istri saya marah. Kenapa sedikit? Iya, berikan mereka adalah semampu kepada teman-teman yang begitu karena adalah sebagai tanggung jawab emosional terhadap mereka. Iya. Maka saya bilang sama waktu pertama ini dan sudah banyak datang ke rumah, saya tidak pernah mengatakan tidak ada dan bagaimana. Saya tidak pernah marah. Paling saya berikan arahan dan bimbingan pada masyarakat mesti pasti syukur karena saya pikir itu yang bisa saya lakukan pada hari ini. Secara materi mungkin tidak cukup, tetapi dengan sebuah dialog komunikasi yang berpaham secara rutin, saya pikir itu adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama terhadap ekonomi Makassar. Saya pikir pengantar saya mohon maaf bila ada kekurangan, saya pikir nanti lanjut dan sekali lagi saya berterima kasih diberikan kepercayaan untuk hadir di tempat ini bertemu dengan adik sekalian. Karena saya terus terang kalau ketemu semua, pasti saya kenal bahwa ini teman-teman BPKU di Makassar.
apalagi dunia kita sudah berbeda. Ya, tapi waktu saya urusannya siapa itu, saya hadir di Tanjung Bayang ya, diundang sebagai materi pada tahun berapa, tapi saya hadir sebagai materi Tanjung Bayang. Sepanjang ada momen dan kesempatan bagi diri saya akan memberikan yang terbaik untuk PPM Aldin Makassar. Sampai jumpa teman-teman sekalian, terima kasih saya berikan kepada Ibrahim. Ya, beri aplaus untuk bercanda kembali. Sebetulnya saya memang lengkap berkata apa-apa. Dan dari tadi ini terkait motivasi terus untuk teman-teman ke depannya agar lebih baik. Bahwasanya mari kita tingkatkan nilai-nilai intelektualnya kita, tradisi-tradisi intelektualnya kita bersama, agar ini menjadi modalnya kita untuk ke depannya kita agar lebih baik. Tadi ada beberapa catatan terkait itu. Akan tetapi untuk mempersingkat waktu, saya berikan di segmen selanjutnya pertanyaan-pertanyaan kepada peserta milad yang ingin bertanya. Dibatasi ya, hanya terbatas untuk 2 orang saja. Ada yang ingin bertanya? Ya, jangan dipersingkat waktu ya, saya berikan. Tuhan dia bisa bersingkat waktu. Siap. Tidak ada ya? Berarti teman-teman tadi apa yang disampaikan oleh Bang Yari itu diserap dan dicerna sampai mungkin sudah berpikir teman-teman saat ini buku apa yang saya akan baca selanjutnya ini. Itu ya. Atau kalau dari rekan-rekan sekalian, atau kita berikan kesempatan beberapa baca doa aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang saya hormati masih online itu Bos Adi, ya, Ketua Koordinator 9798, yang saya hormati Abang Masadi, dia lebih kita kenal dengan Pak Makassar, ya, dari populer sampai sekarang, ya, kalau Pak Masadi itu kuat. Ketua Koordinator, mantan Ketua Koordinator yang saya hormati, wabil khusus semua teman-teman di PPM semua, dari PPM sampai tua, karena belum ada hingga PPM, ya ke depan itu, ya starting pointnya harus dipikirkan bagaimana hingga di PPM. Sehingga kalau ada calon bupati nanti kan bisa dikasih. 2020 pilihnya mau bupati, ya. Saya tidak suka dengan yang mana itu ini bupati. KTP panggil semua kan. Yang sampai anak nanti lagi kuat. Baik, saya di PPM juga sebenarnya saya kurang mengerti kenapa saya ada di PPM, karena sepanjang kemahasiswaan di semester 1 dan ya karena saya kenal semester 1 ya 90,
itu diperkenalkan oleh Buah Sadi, yang kemudian pengurusan asrama. Ya, kebetulan saya juga sebelumnya itu asrama namanya Asrama Nusantara. Itu terkenal itu karena sama namanya Jalan Nusantara dengan Asrama Nusantara. Dan sekarang Jalan Nusantara keren. Ya. Kalau dulu itu yang kalau dibilang Jalan Nusantara apa? Ya, mengerikan. Ya. Ternyata kita mau survei karena kita mahasiswa baru, kita jalan-jalan ke Jalan Nusantara. Dan ternyata betul-betul Pak, ada penampakan itu di situ. Ya. Itu nih yang diistilahkan dulu di zaman kami itu pengaruhnya angin memiru. Ya. Secara kebetulan juga saya itu di BPM karena di semester 1 itu tinggal di kampus. Saya semester 1 sudah tinggal di kampus dan sudah aktif di pramuka. Interkampus itu pramuka sudah aktif di situ. Setelah saya tinggal di dalam kampus di sekretariat sekret pramuka itu, orang tua datang, di mana tinggal di kampus, dalam kampus. Dia survei di mana tempat tidur yang di atas kursi. Jadi sekarang kau cari asrama di belakang kampus. Saya cari asrama Nusantara. Nah, kebetulan asrama Nusantara itu adalah asrama yang dibeli. Waktu itu yang datang adalah Pak Sadarituang bersama dengan Kepala PU. Itu almarhum Pak Saprodino. Dia datang, kemudian disusul subuh-subuh sekali berjumpa tinggi orangnya datang. Ya. Sebagian mahasiswa masih tidur karena masih gelap. Ya, siap, ya, tiba-tiba naik langsung di teras depan itu tempat hiburan. Ternyata Pak Bupati. Dia datang pakai jubah Bapak Samanirullah. Nah, disitulah mungkin dipertemukan dengan pihak pemilik asrama itu. Jadi betul-betul asrama itu adalah murni perjuangan teman-teman di asrama di koordinator itu. Nah, perjalanan dari PPM waktu yang kedua itu kita musyawarah koordinator, karena sebelumnya itu memang bukan musyawarah koordinator berdasarkan pada PT perguruan tinggi, tetapi koordinator itu adalah koordinator kecamatan. Ada kecamatan Pangkajen, ada kecamatan Marang, ada kepulauan, itu yang ada. Sehingga teman-teman sulit untuk dirangkum di dalam satu kampus karena terpecah. Nah, inilah kemudian Mudes digodok kembali untuk bagaimana koordinator ini diupayakan masuk ke IAIN atau UIN dan perguruan tinggi yang lain sehingga menjadi koordinator PTN. Nah, karena dia sudah jadi koordinator PTN, maka agak mudah untuk membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi. Apalagi UIN kecil, IAIN, ya, mantap anak IAIN, ya. Karena saya ini IAIN terakhir sekali, SAG terakhir. Setelah saya itu SPIDI, ya, SHI, SPIDI, SPDI. Yang sekarang ini SPD sudah tidak ada lagi I-nya di belakang. Setelah saya itu setelah SAG muncul SPDI, SOS I, yang gitu.
Yang menarik teman-teman kemarin karena sama Pak Dasari di MPO, saya di POR, tapi kita bangun komunikasi, kita bangun diskusi, bahkan setiap malam itu kita sikat habis satu buku untuk kita tuntaskan, ya. Apalagi Pak Dasari ini kita kaji paling senang beliau itu baca bukunya Ali Saryati, dan hampir semua buku-buku Ali Saryati yang ada beredar di Toha Putra, beredar di kampus-kampus, lingkaran kampus itu semuanya sudah kita beli dan kita kaji. Ya, kita sudah kaji beberapa Abraham Maslow, ya, ada Carl Roger yang kita kaji, yang berkembang kajian-kajian seperti itu. Karena kenapa tidak ada game? Ya, paling kalau malam minggu ya ke pantai, jalan-jalan, ya waktu panggil kita start ya. Nah, tradisi-tradisi ini yang terbangun di asrama, sehingga keakraban karena kita sering ketemu di dalam diskusi. Kita mengundang koordinator lain dari BNN untuk kajian. Sekali-sekali setiap 1 bulan itu kita panggil dosen UGIN. Ya, salah satunya yang pernah kita panggil itu Prof. Irfan yang kita untuk kajian. Jadi itu kalau salah setiap malam minggu ya. Ya, setiap malam minggu. Teman-teman kalau malam minggu itu sebahagian besar itu kita orang Pangkep kena penyakit yang namanya homesick. Kalau hari Sabtu itu sudah pusing, mau pulang kampung, diambil beras 5 liter, ya, diambil ikan kering. Nah itu deh. Kalau hari Senin, rumum itu kompornya. Tapi tetangga orang Pangkep bisa gitu. Ya, kenapa? Ya, sudah mengepul itu asapnya dengan minyak tua. Ya, minyak gorengnya sudah hitam, dipakai lagi goreng. Dan kemudian di koordinator, ya, waktu setelah Pak Jabar Sadiq itu kalau tidak salah barangkali kita musyawarah di Mangkaca ya. Iya, di Mangkaca itu dan lainnya tidak ada yang bersedia jadi ketua. Ya. Ada yang direkomendasikan, ada yang ditunjuk, tetapi setelah menyatakan untuk kesediaan menjadi ketua itu tidak ada. Ya, tidak ada. Waktu itu yang termasuk saya di situ barangkali dengan Pak Maka, itu Pak Maka mundur, saya juga mundur. Jadi tidak ada. Kita lanjut ke asrama waktu itu, kebetulan ada Pak Gali, dan itu pemilihannya kita ketawa-ketawa saja, kita seru-seru kayak dulu. Dan sekarang mungkin seru-seru. Ya, kita ketawa-ketawa saja itu. Ada Bang Gali ini. Waktu itu Bang Gali belum sudah di aklamasi. Dan alhamdulillah beliau mampu memimpin kita dengan baik. Nah ini tradisi inilah yang kita bangun, ya. Karena IPPM ini kan terbangun dengan asas kekeluargaan. Jadi prinsipnya memang IPPM itu satu prinsipnya IPPM itu asas kekeluargaan. Organisasi ini juga ada karena asas kekeluargaan. Ya. Kalau yang lalu kan ada keartis, ya. Sehingga kalau di